Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Dari Rumah Studi Wisma Sang Penebus Yogyakarta, kami sajikan untuk Anda renungan Hari Minggu Prapaskah yang kedua. Marilah membuka hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berbicara tentang bagaimana Ia akan menderita sengsara. Sesudah itu, Ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama mereka naik ke gunung yang tinggi. Di situ, mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup mengelentangkan pakaian seperti itu. Maka tampaklah kepada mereka Elia dan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab dia tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari awan itu terdengar suara, "Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksudkan dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus, selamat memasuki hari Minggu Prapaskah yang kedua. Umat beriman yang terkasih, peristiwa transfigurasi atau perubahan rupa Yesus yang terjadi di Gunung Tabor merupakan suatu kisah penting hidup Yesus yang mau menunjukkan kepada kita tentang identitasnya sebagai anak Allah yang hadir sebagai juru selamat, membawa keselamatan, pembebasan, dan hidup baru bagi semua umat manusia. Dalam kisah sebelumnya, yakni Markus bab 8 ayat 27 sampai 35, ketika Yesus bertanya tentang siapakah dia di hadapan para muridnya, Petrus dengan tegas mengakui bahwa
Yesus adalah Mesias. Namun, di balik pengakuannya itu, kemesiasan yang dipahami Petrus jelas berseberangan dengan kemesiasan yang sebenarnya. Pengakuan Petrus bahwa engkaulah Mesias merujuk pada pemahaman umum pada masa itu tentang seorang Mesias rajawi yang datang dengan kemegahan, keperkasaan, dan kekuatan yang membebaskan bangsa Yahudi. Sedangkan kemesiasan yang dimaksudkan Yesus adalah anak manusia harus menderita dan wafat di dalam rencana keselamatan Allah untuk membebaskan umat manusia serta membawa kepada kehidupan yang baru. Untuk itu, di dalam Injil hari ini, Allah memberikan kesempatan kepada Petrus dan dua murid lainnya, yakni Yohanes dan Yakobus, untuk melihat peristiwa transfigurasi atau perubahan rupa Yesus dengan maksud mereka bisa memahami identitas Yesus. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Dalam kisah ini tampak bahwa rupa Yesus berubah, yang mana rupa manusiawinya berubah menjadi rupa ilahi. Selubung manusiawinya diangkat sehingga tampaklah cahaya kemuliaan. Peristiwa ini mendatangkan inisiatif Petrus. Petrus menawarkan kepada Yesus untuk mendirikan 3 kemah. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Petrus ingin tinggal di atas gunung dalam kemuliaan dan kebahagiaan transfigurasi. Umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Sejauh ini, Petrus, Yakobus, dan Yohanes mengalami apa yang kita sebut dengan zona nyaman. Mereka tetap ingin tinggal untuk mengalami ketenangan dan kebahagiaan dalam peristiwa mulia yang barusan mereka alami. Namun menariknya bahwa Yesus tidak membiarkan murid-muridnya terlena dalam zona nyaman tersebut. Yesus mengajak mereka untuk turun dari gunung, mengambil bagian dalam karya misi Yesus. Oleh karena itu, kenyamanan, kebahagiaan, ketenangan yang mereka alami harus ditinggalkan untuk mencapai kemuliaan yang besar dalam karya keselamatan Allah. Tindakan keluar dari zona nyaman sesungguhnya mengajak ketiga muridnya itu untuk memahami bahwa kemesiasan Yesus itu tidak berhenti pada kemuliaan di Gunung Tabor, melainkan sampai pada kemuliaan Golgota melalui perjuangan dan jalan penderitaannya. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus, kita masih cenderung tinggal di zona nyaman seperti yang dialami oleh ketiga murid tadi. Kenyamanan semacam ini tidak akan mengantar kita sampai pada mengenal siapa Yesus dan bagaimana karya keselamatan yang Ia jalankan dalam kehidupan kita. Allah yang menyerukan, "Inilah anakku, dengarkanlah dia," mengajak kita dalam masa prapaskah ini untuk mendengarkan Yesus, di mana Yesus yang mengajak kita untuk keluar dari zona nyaman kita selama ini. Mungkin di dalam kenyamanan, kebahagiaan, ketentraman, dan ketenangan yang kita alami selama ini membuat kita lupa
atau bahkan tidak mempedulikan orang lain yang juga ingin merasakan keselamatan, kebahagiaan, dan kemuliaan yang besar dari Allah itu. Sehingga kita membangun kemah kita sendiri tanpa mempedulikan orang lain. Maka dari itu, marilah kita keluar dari zona nyaman kita, hidup bersama dengan sesama kita dalam satu kemah kemuliaan, yakni Yesus Sang Penyelamat umat manusia. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Baik, kami bersyukur karena kami telah Kau perkenankan untuk mendengarkan sabda Putra-Mu. Berilah kami kekuatan untuk mengalami pertobatan kami, sehingga pada saatnya kami Kau perkenankan mengalami kemuliaan Putra-Mu yang abadi. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kopi